Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya ada teman-teman guru bertanya, bagaimana jika jumlah siswa yang mendaftar tidak cukup 256 yang lulus PPDB? Apakah masih bisa sampai 8 rombel? Yuk simak penjelasannya sebagai berikut ini. Baiklah, langsung saja Bapak dan Ibu. Tentunya untuk membuat beberapa rombel dengan jumlah siswa, tentunya kita berpedoman kepada alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita bisa lihat di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 seperti ini. Di sini ada salinan tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kita bisa langsung ke halaman 12 saja untuk melihat. Nah, di sini untuk pelaksanaan pembelajaran, di sini persyaratan untuk alokasi waktunya untuk SD 35 menit saja dalam 1 jamnya itu. Kemudian SMP atau MTS Madrasah Sanawiyah itu 40 menit, dan SMA 45 menit, begitu pula di SMK 45 menit. Nah, untuk rombongan belajar di sini juga pemerintah sudah tetapkan bahwa untuk SD rombongan belajarnya itu bisa 6 kelas minimum, kelas 1 sampai kelas 6, bisa juga maksimumnya 24. Kenapa 24? Karena dibagi-bagi ya, dibagi dengan 6. Sehingga maksimum untuk jumlah siswa per kelas itu 28. SMP juga begitu, untuk SMP bisa minimum 3 kelas dan bisa 33 jumlah kelas atau rombel. Sehingga tapi untuk jumlah maksimum peserta didik dalam 1 kelas itu adalah 32. Tidak boleh melewati dari jumlah ini. Siapa tahu ada orang yang bilang 33, 34, tidak bisa. Ini adalah sudah ketetapan dari pemerintah kita. Kemudian untuk SMA minimal 3 rombel dan maksimalnya 36 rombel. Namun untuk 1 jamnya untuk sampai 36 jumlah siswa per rombel. Mari kita sama-sama ikuti bagaimana simulasinya. Kita lihat di sini untuk SD. Untuk SD misalnya untuk siswa barunya adalah 72. Jumlah siswa maksimalnya 28. Berapa jumlah rombel yang direkomendasikan? Kita lihat 72 dibagi dengan 28, maka hasilnya 2,57. Dalam arti kalau dibulatkan ke atas, maka dia bisa menjadi 3 rombel Bapak dan Ibu. Sehingga simulasinya bisa dalam 1 rombel itu 26 siswa, 2 kelas, dan kelas berikutnya adalah 20 jumlah siswa dalam 1 rombel. Seperti ini. Bagaimana kalau di sini 21? Ya nggak bisa. 73 sementara yang tersedia adalah jumlah siswa 72. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bisa juga dengan aturan seperti ini. Jadi misalnya dalam 1 rombel bisa 28, di kelas pertama, kelas 2 28 juga, dan di kelas 3 hanya 16 saja. Karena di sini tidak ada jumlah minimum yang direkomendasikan. Hanya maksimalnya itu 28 dalam 1 kelas. Kita lihat kalau contoh kasus untuk SMP bagaimana. Katakanlah dalam SMP di sini perolehan jumlah siswa pendaftaran yang diterima adalah 245. Katakanlah seperti ini.
Maka berapa jumlah rombel yang direkomendasikan? Kita lihat 245 dibagi dengan 32 jumlah siswa per kelas, maka hasilnya seperti ini. 7,65. Loh, bagaimana ini? Bisa enggak di 8 kelas? Bisa. Jadi 7,6 ini bisa kita bulatkan menjadi 8 rombel. Dengan perhitungan seperti ini, dalam rombel pertama 32, kelas berikutnya 32, sampai kepada kelas katakanlah di kelas 7G itu 27 saja, dan 26 untuk mencapai jumlah 45. Kenapa begitu? Karena tidak bisa melebihi dari jumlah 45 dalam keseluruhan 8 kelas ini. Apakah bisa juga dengan simulasi seperti ini? Bisa, karena dalam juknis itu tidak ada pembatasan minimal yang direkomendasikan. Jadi bisa saja 32 kita jelmakan 31, masing-masing 31 di sini. Nah, di akhirnya nanti ada jumlah siswa 28 untuk kelas 7H, seperti itu Bapak dan Ibu. Yang jelas tidak boleh kurang dari jumlah ini. Saya kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita belajar mengajar dengan baik. Semoga anak-anak kita akan menjadi sukses di hari kemudian kelak. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.